Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa mengaruniakan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang begitu berlimpah. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dicurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat hingga umatnya sampai akhir zaman. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dan juga seluruh peserta didik dari SIT An-Nur dan SIT Nur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memasuki bulan suci Ramadan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan yang penuh rahmat, yang kita harapkan kita bisa sama-sama mendapatkan limpahan rahmat, ampunan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan kultum kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan tentang pentingnya berpuasa. Kenapa puasa dikatakan penting? Karena tentunya sangat dibutuhkan. Jadi yang butuh puasa itu adalah kita. Kita butuh puasa. Kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Oleh karena itu, karena kita butuh Allah, maka Allah memberikan pertolongan kepada kita berupa perintah puasa, yang diantaranya adalah sumutasihu, dengan berpuasa akan mendapatkan kesehatan. Adapun pentingnya berpuasa ini adalah membawa rahasia-rahasia atau hikmah ketika kita menjalankan ibadah puasa. Hadirin sekalian, Imam Al-Ghazali, salah satu pemikir Islam yang sudah tidak diragukan lagi kapasitas ilmu agamanya, memberikan gagasan mengenai rahasia dari puasa. Sebagai seorang ahli agama, ahli Islam, tasawuf, sekaligus ahli fikih, membuat Imam Al-Ghazali tidak hanya memandang puasa sebagai ibadah badaniah saja. Oleh sebab itu, gagasannya terkait dengan rahasia puasa ini bisa menyadarkan kita, menyadarkan diri kita semua akan betapa pentingnya ibadah puasa, baik secara lahir maupun batin. Nah, berikut adalah hikmah atau rahasia puasa menurut Imam Al-Ghazali, seperti yang akan disampaikan berikut ini. Yang pertama adalah, ini dikutip dari Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali tentunya juga. Yang pertama adalah dengan berpuasa kita akan berusaha menundukkan pandangan, mencegah diri untuk memperluas pandangan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, dari hal-hal yang dilarang, dari hal-hal yang membuat kita lupa kepada Allah, lupa berzikir kepada Allah. Nah, maka puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi juga menahan pandangan mata kita, tahan mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik atau diam. Maka dengan berpuasa ini, lisan pun harus ikut berpuasa. Tidak asal mengucapkan saja, tetapi kalimat yang keluar itu adalah yang baik-baik. Kemudian tidak memfitnah, tidak ghibah, tidak mencela, tidak bertengkar, dan tidak munafik. Nah, inilah puasanya lisan. Yang ketiga adalah, karena tadi lisan itu dijaga supaya berpuasa juga, maka pendengaran juga ini yang ketiga. Pendengaran juga berpuasa dari mendengarkan hal-hal yang
haram, mendengarkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, mendengarkan hal-hal yang membuat hati kita kotor. Ya. Nah ini telinga kita juga sama harus berpuasa. Ya. Selanjutnya adalah mencegah, ya, yang keempat nih, mencegah bagian tubuh kita, tangan, kaki, ya. Jangan sampai tubuh kita ini berbuat dosa juga. Kalau melangkahkan ke tempat maksiat, ya puasanya sia-sia. Puasa sia-sia. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak banyak mendapatkan pahala. Selain lapar dan dahaga, kan min shaimin laisa lahu min siyami illa ju' wal 'aths. Tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus dahaga. Ini sangat rugi tentunya hadirin sekalian. Nah, itu yang keempat. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Ya. Selanjutnya adalah yang kelima, ya, jangan sampai puasa ini sekedar menahan perut dari lapar saja, tapi juga pada saat berbuka jangan mumpung banyak makanan, siapkan makanan sebanyak-banyaknya. Nah, ini mengendalikan hawa nafsu. Yang keenam adalah dengan berpuasa ini hatinya tentu berharap kepada Allah. Ada keseimbangan antara khauf dan raja. Takut kepada Allah, takut tidak diterima, berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada khauf dan raja saat berpuasa. Kita belum tentu berpuasa besok hari ketemu dengan Ramadan di hari selanjutnya. Tapi pada saat berbuka puasa kita berharap mendapatkan ridha Allah. Itulah barangkali hikmah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi bagi kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.